Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi graf. Kita langsung saja ke pendahuluan. Graf adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan berbagai struktur yang ada. Contohnya struktur organisasi, struktur peta, diagram rangkaian listrik. Yang mana tujuan dari membuat graf sebagai visualisasi objek-objek agar mudah dimengerti oleh pembaca, gitu ya. Ketika kita membaca ya atau melihat graf dari sebuah struktur organisasi atau mungkin diagram-diagram yang ada, lebih mudah kita pahami, gitu ya. Kemudian kita masuk ke dasar-dasar graf. Suatu graf terdiri dari dua himpunan yang berhingga, yaitu himpunan titik-titik tak kosong atau diberikan simbol VG, dan himpunan garis-garis atau disimbolkan dengan EG. Setiap garis berhubungan dengan satu atau dua titik. Titik-titik tersebut disebut dengan istilah titik ujung. Garis yang berhubungan dengan satu titik saja disebut dengan loop. Kemudian dua garis yang menghubungkan titik yang sama disebut dengan garis paralel. Jadi kalau misalnya ada garis, kemudian garis tersebut menghubungkan titik yang sama, ya, maka disebut dengan garis paralel. Dua titik dikatakan berhubungan bila ada garis yang menghubungkan keduanya. Titik yang tidak punya garis yang berhubungan dengannya disebut dengan titik tracing. Selanjutnya ada istilah graf kosong, adalah graf yang tidak punya titik dan garis. Graf berarah adalah graf yang semua garisnya memiliki arah atau directed graph. Selanjutnya ada graf tak berarah atau graf yang semua garisnya tidak memiliki arah. Nanti sebentar kita lihat contoh-contoh dari yang mana yang dimaksud dengan graf kosong, graf berarah, atau graf tak berarah. Contoh pertama, ada 7 kota dari kota A sampai kota G yang diantaranya dihubungkan langsung dengan jalan darat. Hubungan antar kota tersebut didefinisikan sebagai berikut. Kota A terhubung dengan kota B dan kota D, kota B terhubung dengan kota D, kota C terhubung dengan kota B, kota E terhubung dengan kota F. Buatlah graf yang menunjukkan keadaan transportasi di 7 kota tersebut. Kita coba gambarkan ya, gambar grafnya dari hubungan antar 7 kota ini. Jadi katakanlah ini adalah kota A, kemudian ini kota B, selanjutnya yang ini kota C, kota D, ini kota E, dan ini kota F. Nah, untuk membuat graf, seperti yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, kita tinggal memberikan garis dari satu titik ke titik lainnya. Kota A terhubung dengan B dan D, berarti tinggal kita tarik garis dari kota A ke kota B, dan dari kota A ke kota D. Selanjutnya, kota B terhubung dengan kota D. Kota C terhubung dengan kota B. Dan yang terakhir adalah kota E terhubung dengan kota F. Nah, ini adalah contoh dari graf sederhana yang menghubungkan antar 7 kota. Contoh berikutnya, gambarlah graf dengan titik-titik dan garis berikut. Titiknya adalah V1, V2, V3, V4, dan garis yang menghubungkan antara titik tersebut ada E1, E2, E3, E4, dan E5. Nah, di bawahnya ada tabel. Tabel di sini mendefinisikan hubungan antara titik dan juga antara titik-titik yang dihubungkan dengan garis yang ada. Untuk titik ujung V1 dan V3 dihubungkan oleh garis E1, titik V2 dan V4 dihubungkan oleh garis E2. Kemudian di sini ada loop pada titik V1 yaitu garis E3 dan juga V2 dan titik V4 dihubungkan oleh garis E4 dan juga loop yang terdapat pada titik V3. Sekarang kita coba juga gambarkan ini misalnya titik V1. Oke, ini V1. Selanjutnya ini adalah V2, V3,
kemudian V4. Sekarang kita lihat garisnya. V1 dan V3. V1 dan V3 dihubungkan oleh garis E1. Kemudian untuk V2 dan V4, di sini V2 dan V4 dihubungkan oleh garis E2. Selanjutnya, pada titik ujung V1 yang ini ada loop. Ada garis yang memutari V1. Kalau menggambarkan loop, berarti kita gambar seperti ini. Nah, ini disebut dengan loop E3. Kemudian V2 dan V4. Nah, ini disebut dengan graf paralel. Nah, ada dua garis yang sama menghubungkan dua buah titik. Ini E4. Selanjutnya ada loop lagi yang terletak pada titik V3. Ini adalah loop untuk E5. Jadi seperti ini contoh 2 ya. Hasil menggambarkan graf dengan titik-titik V1, V2, V3, V4, dan juga garis E1, E2, E3, E4, dan E5. Kita masuk ke graf tak berarah. Untuk graf sederhana adalah graf yang tidak memiliki loop ataupun garis paralel. Contohnya, gambarkan semua graf sederhana yang dapat dibentuk dari 4 titik, yaitu titik A, B, C, D, dan 2 garis. Nah, ini graf sederhana berarti sederhana sekali. Kita tinggal buatkan titik A, titik B, titik C, titik D, dan hanya ada 2 buah garis. Jadi misalkan kita menghubungkan titik A dan titik B. Kemudian dan titik dari titik C dan titik D. Seperti itu ya cara menggambarnya. Nanti bisa kalian coba sendiri bagaimana cara menggambarkan graf sederhana dari 4 titik yang ini ya. Kemudian graf lengkap dengan N titik atau simbol KN adalah graf sederhana dengan N titik di mana setiap 2 titik yang berbeda selalu dihubungkan dengan satu garis. Banyaknya garis dalam suatu graf lengkap dengan N titik adalah N dikali N-1 per 2 buah. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah titik atau N titik, untuk menentukan banyaknya garis dari N titik tersebut, kita menggunakan rumus ini ya. Jadi untuk menentukan berapa banyak sih garis yang kita butuhkan jika kita punya N garis. Atau katakanlah N-nya sebanyak 7 gitu ya. Ada berapa garis yang menghubungkan kalau misalnya saya punya 7 titik, ada 7 buah titik. Jadi di sini kita bisa masukkan nilainya 7 dikali 7 min 1 per 2. 7 min 1, 6. 6 dikali dengan 7 berarti 42 ya. Dibagi 2 berapa tuh? 21. Jadi ada 21 buah garis yang menghubungkan 7 titik. Seperti itu. Contoh berikut ini. Gambarkan K2, K3, K4, K5, K6. Ini bisa kalian coba gambarkan ya. Berdasarkan definisi yang ada seperti ini ya. Graf lengkap dengan N titik disimbolkan dengan KN adalah graf sederhana dengan N titik di mana setiap 2 titik yang berbeda selalu menghubungkan suatu garis. Nah, dari sini katakanlah K2, berarti N-nya 2. Maka garis yang kita gunakan untuk menghubungkan 2 buah titik tersebut adalah 1. Ya, berdasarkan rumus ini ya. 2 dikali 2 min 1 berarti 2 kurang 1, 1. 1 kali 2, 2 bagi 2, 1. Berarti hanya ada 1 buah garis untuk graf K2. Kemudian kalian bisa gambarkan. Jadi contohnya ya kita cobalah 1 ya untuk K2. K2 tadi berarti kita dapatkan 1 buah garis. Nah, misalnya untuk graf K2, misalnya titiknya A dan B, ya, karena hanya ada 1 garis, maka garis ini yang menghubungkan. Nah, K3 berarti kita menggunakan rumus yang sama tadi. Berarti N-nya di sini 3. N dikali N-1 per 2. N dikali N-1 bahagi 2. Kita masukkan nilainya. N-nya di sini 3. Kemudian dikali dengan 3 kurang 1, 2. Oke.
bagi 2. 3 kali 2, 6. 6 bagi 2 adalah 3. Berarti ada 3 buah garis yang menghubungkan titik sebanyak 3. Ini contohnya misalnya A, B, C, ini ada 3 buah titik. Ada 3 buah garis, berarti bisa kita gambarkan seperti ini dan juga seperti ini. Ini adalah garis-garis yang menghubungkan antar 3 titik ujung yang ada di dalam graf K3. Oke, seperti itu. Untuk K4, K5, K6 kalian bisa coba masing-masing. Kemudian graf bipartit adalah graf G yang himpunan titiknya atau VG dapat dibagi menjadi 2 himpunan, yaitu VA dan VB. Setiap garis di dalam game menghubungkan titik di VA dengan titik di VB. Semua titik dalam VA atau VB tidak saling berhubungan. Apabila setiap titik di VA berhubungan dengan setiap titik di VB, maka disebut dengan graf bipartit lengkap. Kemudian kita masuk ke komplement graf. Komplement suatu graf disimbolkan dengan G komplement. Seperti ini, ada garis di atasnya. Dengan N titik adalah suatu graf dengan, yang pertama, titik-titik G komplement sama dengan titik-titik G. Yang kedua, garis-garis G komplement adalah komplement garis-garis G terhadap graf lengkap Kn. Titik-titik yang dihubungkan dengan garis pada G menjadi tidak terhubung dalam graf komplement. Sebaliknya, titik-titik yang tidak terhubung pada graf G menjadi terhubung dalam G komplement. Ya, jadi contohnya seperti ini. Saya punya graf lengkap KN. Kita kembali ke contoh yang sebelumnya, misalnya ini K2 berarti, atau K3 lah ya. K3, graf K3 ada 3 buah titik, berarti A, B, dan juga C. Ini graf K3. Kita lihat. Ini begini, selanjutnya begini, dan juga begini. Kita lihat definisi. Oke, ini. Komplement graf. Titik-titik G komplement sama dengan titik-titik Y. Jadi kalau misalnya kita menggambarkan komplement dari graf Kn atau K3 yang ini, maka titiknya sama seperti ini. Ada titik A, titik B, dan juga titik C. Garis-garis G komplement adalah komplement dari garis-garis G terhadap graf lengkapnya. Oke, kalau komplement berarti sebaliknya ya. Titik-titik yang dihubungkan dengan garis pada G menjadi tidak terhubung dalam graf G komplement. Jadi kalau misalnya pada graf G semua titiknya dihubungkan oleh garis ya seperti ini, maka pada graf komplement berarti sebaliknya, garis tersebut tidak menghubungkan titik-titik yang ada di dalam graf komplement. Sehingga garis-garis ini tidak ada. Dari garis A ke B tidak ada, garis B ke C tidak ada, dan juga garis A ke C tidak ada. Sebaliknya, titik-titik yang tidak terhubung pada G menjadi terhubung di dalam graf komplement. Katakanlah seperti ini. Kita punya satu graf, satu titik pada graf G, ada di sini titik D. Nah, sedangkan titik D di sini tidak terhubung langsung dengan titik-titik yang ada pada A dan A, titik A, B, dan C. Pada graf komplement, ketika kita menggambarkan komplement dari graf G, K3 yang ini, maka sebaliknya, yang titik A ke B tidak ada garis, A ke C tidak ada garis yang menghubungkan, B ke C tidak ada garis yang menghubungkan. Sebaliknya, pada titik misalnya C ke D, maka ada hubungannya. Karena komplement berarti di sini ada hubungan ke sini, kemudian D ke B ada, kemudian D ke A juga ada. Jadi seperti itu ya. Kita lanjutkan ke subgraf. Misalkan G adalah graf. Graf H dikatakan subgraf dari G bila dan hanya bila PH ya subbagian atau sama dengan PG. Selanjutnya
EH ya merupakan subgraf atau subbagian dari EG. Yang ketiga, setiap garis dalam H memiliki titik ujung yang sama dengan garis tersebut dalam G. Selanjutnya, derajat, misalkan V adalah suatu titik dalam graf G, derajat titik V disimbolkan dengan dV, adalah jumlah garis yang berhubungan dengan titik V. Contohnya, graf A, titik A, B, C dihubungkan masing-masing oleh satu garis. Maka untuk titik A, derajat titiknya, ya, derajat titiknya adalah 2, karena ada 2 buah garis yang berhubungan langsung dengan titik A. Derajat titik yang berhubungan dengan sebuah loop adalah 2. Seperti contoh yang ada tadi ya, di contoh kedua ya. Ada satu titik, misalnya titik A2, titik A1 dihubungkan oleh loop E3. Maka derajat dari titik A2 adalah 2 karena sebuah loop. Derajat total suatu graf G adalah jumlah derajat semua titik dalam G. Jadi derajat total berarti jumlah dari semua derajat yang ada di dalam titik G. Derajat total suatu graf selalu genap. Dalam sembarang graf, jumlah titik yang berderajat ganjil selalu genap. Ya, jadi ini istilah-istilah di dalam derajat ya. Derajat dalam sebuah graf. Kemudian path dan juga sirkuit, misalkan G adalah suatu graf, V0 dan Vn adalah 2 titik di dalam G. Walk dari titik V0 ke titik Vn adalah barisan titik-titik berhubungan dengan garis secara berselang-seling diawali titik V0 dan diakhiri dengan titik Vn. Path dari titik V0 ke titik Vn adalah walk dari titik V0 ke titik Vn yang semua garisnya berbeda. Panjang walk atau path sama dengan jumlah garis yang dilalui. Oke, nah ini istilah-istilah dari path dan sirkuit ya. Path sederhana dari titik V0 ke titik Vn adalah path dari V0 ke titik Vn yang semua titiknya berbeda. Sirkuit path yang dimulai dengan dan diakhiri pada titik yang sama. Sirkuit sederhana adalah sirkuit semua titiknya berbeda kecuali untuk titik awal dan titik akhir. Oke, kemudian adalah sirkuit Euler, adalah sirkuit di mana setiap titik dalam graf G muncul paling sedikit satu kali dan setiap garis muncul tepat satu kali. Oke, kita masuk ke latar belakang dari sirkuit Euler ya. Masalah 7 jembatan yang menghubungkan 4 kota. Apakah mungkin seseorang berjalan mengunjungi kota yang dimulai dan diakhiri pada tempat yang sama dengan melintasi 7 jembatan masing-masing tepat satu kali? Oke, ini yang disebut dengan sirkuit Euler. Jadi kita lihat di sini ada 4 buah titik, titik A, kemudian titik B, C, dan juga D. Kemudian ada 7 buah jembatan di dalamnya. Kita lihat di sini ada J1, J2 sampai dengan J7. Masalahnya di sini kita lihat pertanyaannya, apakah mungkin seseorang bisa mengunjungi kota yang dimulai dari kota A dan berakhir di kota A, gitu ya. Jadi kita mulai dari kota A kemudian kembali ke kota A hanya bisa melalui satu kali saja kemudian kembali ke kota A lagi. Jadi misalnya kota A ke kota C, kemudian dilanjutkan dari kota C ke kota D, D ke B, dan juga D ke A. Nah, itu hanya ada satu jalur saja yang bisa dilintasi ya. Hanya boleh satu kali melalui jembatan tersebut. Teorema graf G memiliki sirkuit Euler bila dan hanya bila G adalah graf yang terhubung dan semua titik dalam G mempunyai derajat genap. Oke, jadi kita lihat teoremanya untuk graf G memiliki sirkuit Euler bila dan hanya bila G, graf yang terhubung, dan semua titik dalam G mempunyai derajat genap. Kemudian graf terhubung dan tidak terhubung. Misalkan G adalah suatu graf, dua titik di dalam G, V1 dan V2, terhubung bila ada walk dari V1 ke V2. Graf G dikatakan terhubung jika dan hanya jika setiap dua titik dalam G terhubung. Kemudian graf G dikatakan tidak terhubung jika dan hanya jika ada dua titik dalam G yang tidak terhubung. Oke, jadi ini masih sederhana ya, definisi dari graf terhubung dan juga tidak terhubung.
Selanjutnya kita masuk ke sirkuit Hamilton, merupakan suatu graf terhubung G memiliki sirkuit Hamilton bila ada sirkuit yang mengunjungi setiap titiknya tepat satu kali, kecuali titik awal dan juga titik akhir. Contohnya, gambar di bawah menyatakan peta kota A ke G dan jalan-jalan yang menghubungkan kota-kota tersebut. Seorang salesman akan mengunjungi tiap kota masing-masing satu kali dari kota A, kembali lagi ke kota A, ya, kemudian carilah rute perjalanan yang harus dilalui salesman tersebut. Oke, bagaimana rute yang dilalui oleh salesman? Dengan syarat hanya bisa melalui satu kali saja dari satu kota ke kota lainnya. Oke, nah ini adalah contoh dari sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton dan juga Euler apa perbedaannya? Dalam sirkuit Euler, semua garis harus dilalui tepat satu kali, sedangkan semua titiknya boleh dikunjungi lebih dari satu kali. Dalam sirkuit Hamilton, semua titiknya harus dikunjungi tepat satu kali dan tidak harus melalui semua garis. Kayak kita bisa lihat perbedaannya kan ya. Kalau sirkuit Euler, semua garis harus dilalui tepat satu kali, sedangkan semua titiknya boleh dikunjungi lebih dari satu kali. Sebaliknya, kalau sirkuit Hamilton, semua titiknya harus dikunjungi tepat satu kali, tapi semua garisnya tidak harus dilalui. Kemudian graf berarah. Kita masuk ke graf berarah. Contoh graf di bawah ini, graf G di bawah ini merupakan graf berarah. V1, titik V1, titik V2, V3, dan juga V4. Titik V1 adalah titik awal E1, dan titik V2 adalah titik akhir dari V2. Arah garisnya dari V1 ke V2. Jadi kalau kita lihat, karena disebut dengan graf berarah, maka ada arah yang menuju dari satu titik ke titik lain. Titik V1, ya, arah garisnya ke E2. Titik awalnya berarti V1 dan titik akhirnya adalah V2. Untuk E3, ya, untuk E3 berarti titik awalnya V1, titik awalnya V3 dan titik akhirnya adalah V2. Arah garisnya dari V3 ke V1. Kemudian untuk V2 berarti titik awalnya V2 menuju ke V3. Ini titik awal dari E2 adalah V2, berarti titik akhirnya adalah V3. Selanjutnya kita lihat gambarnya lagi. Jumlah garis yang keluar dari titik P1 disebut derajat keluar atau out degree. Simbolnya adalah seperti berikut. D positif P1. Jumlah garis yang masuk ke titik P1 disebut derajat masuk atau in degree. Simbolnya adalah seperti ini. Sigma I D minus V1 sama dengan sigma I D positif V1. Pet berarah dan sirkuit berarah. Dalam graf berarah, perjalanan harus mengikuti arah garis, ya. Karena dikatakan berarah, maka perjalanannya harus mengikuti arah garis. Suatu graf yang tidak memuat sirkuit berarah disebut asiklik. Ya, contohnya adalah seperti berikut ini. Ya, kita lihat. Ini disebut dengan asiklik, suatu graf yang tidak memuat sirkuit berarah. Coba kita lihat A ke V3, kemudian V ke V4, V ke V1 ke V4, V2 ke V4. Tidak ada sirkuit di dalam sini, sehingga disebut dengan graf berarah asiklik. Ya. Nah, kemudian dari contoh ini, tentukan pet berarah terpendek dari titik V5 ke titik V2. Dari titik V5 ke V2. Mana V2 ini? Kita buat sirkuitnya. Berarti, karena graf berarah, berarti titiknya harus mengikuti arah yang dilalui. Dari V5 ke V2, berarti bisa kita buat seperti ini. V5, V1, sirkuitnya berarti dari V5, V1, dan V2. Seperti itu, ya. Pet berarahnya. V5, V1, dan V2. Atau bisa juga V5, V1, V3, V4, V4,
V5, V1, V3, V4, dan V2. Tapi yang dipertanyakan di sini atau yang disuruh cari oleh kita adalah pet berarah terpendek. Pet berarah terpendek dari titik V5 ke titik V2 berarti V5, V1, V2. Oke, jadi saya rasa cukup untuk materi graf pada kesempatan kali ini. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya yaitu tree.